Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita rahmat, hidayah, nikmat iman, Islam, kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semoga usaha-usaha kita selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi pagi baru saja terjadi gempa ya. Ini tanggal 8 Desember ya saya upload ini. Saya record video ini. Nggak tahu ntar dikirimnya uploadnya kapan ya. Pokoknya tadi pagi terjadi gempa ya di Sukabumi. Cuman di Jakarta kerasa nih, ya kan. Semoga bapak-bapak sekalian dan keluarga-keluarga bapak-bapak sekalian, penonton sekalian yang terkena ini gempa, semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan bagi yang kena misalkan rumahnya hancur atau apa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesabaran dan mengganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini saya akan membahas tentang apa sih bedanya sharpening, honing dengan stropping. Bagus yang mana yang kalau dipakai untuk menyembelih? Oke, sharpening, honing, ini sharpening, honing, dan juga stropping. Bagus mana nih kalau dipakai untuk kalau kita mau menyembelih? Sebenarnya itu semua sesuai dari selera kita ya. Oke, saya akan menjelaskan dari dasar dulu ya. Sharpening. Apa itu sharpening? Sharpening itu stick pengasah instan. Ya, dia biasanya agak kasar ya, nggak kayak honing. Honing tuh halus, dia nggak ada apa ya, geradangan beginilah ibaratnya. Sharpening itu dibagi jadi beberapa bagian ya. Ada yang reguler, medium, fine cut, super fine cut, ultra fine cut, dan sebagainya lah, pokoknya lah, sampai halus, sampai polish. Nah, setelah itu kalau nggak salah sih sharpening cuma sampai polish kalau nggak salah ya. Di atasnya polish baru ada honing. Honing ini fungsinya beda dengan sharpening. Kalau sharpening itu ketika misalkan kita mengasah di grid, misalkan di grid 800, lalu kita punya sharpening reguler. Reguler itu biasanya ada di grid 3000-an atau 1000 atau 2000 gitu ya kan. Kita ngasah sampai grid 800, lalu kita cross-rack ke sharpening ini, maka ketajamannya akan naik ya, akan lebih halus dan akan lebih tajam lagi. Kenapa? Karena ini tuh abrasif sifatnya kalau sharpening. Beda dengan honing. Honing itu dia halus ya, sehingga ketika kita gosrekan, misal kita ke honing, itu dia fungsinya untuk membalikan mata bilah, membenarkan mata bilah yang sudah rolling ya. Rolling bukan chipping. Kalau chipping dia harus diasah lagi ke batu ya. Kalau ini rolling juga bisa, cuman bilahnya akan kegerus ya otomatis, karena ini kasar, abrasif, hampir sama kayak batu asahan. Cuman dia harus dimulai dari yang sudah tajam dulu. Kalau nggak tajam langsung ke sini nggak bisa, harus ke batu dulu ya. Kalau stropping dia di atasnya lagi. Ini buat menjaga kestabilan ini ya, kestabilan yang namanya apa ya? Kestabilan ketajaman. Ibaratnya kalau jagal-jagal tuh kalau pakai stropping ya, itu dia tajamnya stabil. Kalau honing ataupun sharpening ini tajamnya kadang bagus, kadang enggak, kadang misalkan kadang di level 10 ketajamannya, kadang di level 9. Itu sesuai ya. Sesuai, jadi kadang bener kadang enggak gitu ya kan, sesuai. Dan ngasahnya juga perlu skill. Kalau ini nggak perlu ya, makanya nggak perlu skill ya. Kalau sharpening honing itu perlu skill lah ya, walaupun nggak susah-susah amat. Kalau ini stropping harus pakai skill. Nggak perlu pakai skill maksudnya ya, nggak perlu pakai skill karena gampang. Dia ada tingkatannya juga ya. Ini yang kasar dari kulit sapi, terus di atasnya kulit sapi ada kulit kuda, saya nggak punya ya. Di atasnya kulit kuda ada kulit domba nih, domba ya, domba kambing lah ya.
Terus saya biasanya yang paling terakhir saya pakainya ini di jeans ya, jeans ya, bahan jeans ya, karena jeans nggak perlu dikasih langsol karena langsol itu bakal bikin licin mata bilah ya. Memang bagus mirror, cuman licin mata bilah kita nantinya ya. Saya langsung praktekkan saja nih. Saya punya pisau, ini pisau dapur lah ya nih, habis saya asah nah. Ada karat-karatnya nih, ini saya asah nih, saya asah ulang tadi nih matanya. Ini baru sampai grid 800. Ini masih basah ya. Tuh ya, ini matanya nih udah saya asah lagi. Alhamdulillah rapi ya. Ini kita lap dulu dah. Nah, kita tes ke kertas. Disimak baik-baik ya bagaimana penggunaan sharpening, honing, dan stropping. Ini ya. Dengerin bunyinya. Kasar. Jelas kasar. Kasar, berat ini kalau masih begini tuh berat karena ini ya baru diasah, belum saya apa-apain lagi. Berat dia ya, berat memang berat, sangat berat. Ini cuma sampai grade 800 soalnya, 1000 aja belum. Katanya matanya masih kasar gini ya, nih tuh berat ya. Nah, coba kita gosrek ke sharpening. Naik gak sih? Tadi kan suaranya begini nih, kita dekatkan ya. Suaranya begini ketika memotong. Nah, suaranya begitu. Ketika kita sharpening, naik gak sih? Naik. Kita lihat ya. Pelan-pelan aja, kenain mata bilahnya. Pelan-pelan. Sharpening ini nggak perlu ini ya cepet-cepet ataupun banyak-banyak ya. Karena dia abrasif ya. Kecuali misalkan kita beli sharpening reguler, kita amplas nih, kita amplas biar agak halus kan, karena kita nggak suka terlalu reguler gitu kan. Itu daya abrasifnya berkurang, cuman dia lebih halus. Kita lihat ya, lebih enteng. Terbukti kan, sharpening ini bisa meningkatkan ketajaman. Sharpening ini bisa meningkatkan ketajaman. Jadi yang bilang sharpening itu nggak bisa meningkatkan ketajaman, dia hanya untuk membalikan mata bilah, itu salah ya. Itu honing. Kalau sharpening itu bisa dia. Nih. Nih. Beda ya. Tuh, beda kan? Beda banget ya suaranya ya. Beda suaranya bukan? Ya. Itu fungsinya sharpening. Kalau kita mau pakai sharpening buat memotong, kita harus tahu pisau kita itu di grade berapa. Kalau di grade 1000, kita bisa pakai sharpening reguler. Kalau pisau kita di grade 3000, kita bisa pakai di sharpening medium, fine, ultra fine, sampai polish lah ya. Pokoknya kita sharpening itu harus lebih halus daripada batu asah terakhir kali yang kita pakai untuk pisau sembelih kita. Kalau misalkan kita ada di grade 12.000 atau enggak misalkan 8.000 kan otomatis kayaknya nggak ada lah ya sharpening yang lebih halus daripada grade 8.000 batu asah. Nah, itu kita pakainya antara dua. Kalau tidak honing, sharpening. Kalau tidak honing, stropping. Ya, antara dua itu saja. Sesuai selera kita. Kalau mau dapetin yang greges, nih, sharpening. Cuman kalau biasanya jangan sampai grade tinggi, grade 3000, 4000 pakai sharpening nggak apa-apa. Cuman kalau udah sampai 6000, 8000 sayang, mata bilahnya akan rusak, akan keluar bur-bur lagi gitu ya kan. Kalau ini nggak keluar bur karena cocok, karena dia masih tingkatannya masih di bawah sharpening. Dia 800, ini mungkin 2000, 3000. Jadi masih bisa naik. Ini ketajamannya bisa naik dari 800 digosok ke sini bisa jadi 2000 sampai pun 3000 ya. Gitu. Ini digosok ke sini kan tadi kan agak halus kan? Halus lah, bukan agak halus lagi, halus. Udah halus, nggak kayak tadi. Kita gosok ke sini, maka hasilnya akan halus lagi. Bisa gak sih meningkatkan? Bisa, karena ini masih kasar ya matanya ya. Jadi dia masih ada bur-bur dikit lah. Ini untuk menghilangkan bur-burnya pakai ini bisa nih, begini.
Ini bahan spindle ya. Bagaimana? Nih. Tuh. Lebih halus lagi. Ya. Lebih halus lagi ya. Honing. Sesuai. Jadi semua itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita pengen greges, pakai sharpening. Kalau kita pengen agak halus, honing. Ya. Cuman kalau saran saya, honing dan sharpening itu dibawa ketika kita hendak menyembelih. Cuman jangan dipakai kecuali penting aja, kecuali genting. Yang dipakai yang mana? Oke guys, iklan dulu bentar. Ini saya masih punya bahan klep kapal ya, bahan klep kapal. Ini sudah saya asah tajam ya. Mirror yang ini ya, mirror. Tajamannya udah oke ya. Ntar sebelum dikirim saya akan asah lagi ya. Ntar habis itu saya akan berikan video testimoni ketajamannya ya, udah sampai grid mana sebelum saya kirim gitu ya kan. Ini sudah tajam, ini full tank 350.000 aja ya. Ini mumpung awal bulan, pertengahan bulan lah ya. Sarung kulit ya ini ya, udah klep lah ya, klep. Pak 350.000 sudah free asah, udah free di asah. Di batu adalah batunya bagus lah, pokoknya halus. Mungkin kalau saya sebutin kenal ya kan, pasti tahu lah, pada tahu lah nih. Modelnya Victorinox ya, seperti Victorinox Cimeter, enak 25 cm, klep kapal, full tank, pin 3 ya, pin 3. Waduh, udah mantap banget. Lihat ya, ini ganteng banget kalau kita beli pakai ini. Ganteng banget ya kan. Tarikan, tarik, set, dorik ataupun tarik. Yang dipakai yang mana? Stropping yang lebih enak tuh. Kecuali di RPH kan dia basah tuh kan, pasti kan ininya. Kalau basah dikeringin dulu baru stropping. Kalau mau buru-buru baru pakai sharpening ataupun honing. Yang penting ini, dan ini udah gigit ya. Tuh. Gigit ya. Jadi yang bilang sharpening itu nggak bisa buat meningkatkan ketajaman, itu salah. Bisa. Kalau nggak bisa, gunanya apa sharpening dan honing? Ini kita stropping. Tadi kan ketajamannya begitu ya. Kita stropping di ini dulu nih, sapi ya, sapi. Stropping saya kecil banget, nggak ada lagi ya. Kerjaan kucing saya tuh. Oke, kita stropping domba ya. Ini lebih halus. Kalau di stropping kenain mata bilahnya aja ya kan. Kenain mata bilahnya. Terus gini. Ini sudah sangat bagus, sudah sangat baik ya. Lalu di sini kita kenain bener-bener mata bilahnya. Ya. Ini bakal kerasa banget. Jangan ditekan ya mata bilahnya ya. Jangan tekan ya. Karena ini untuk menghilangkan ini doang, buru-burunya yang sisanya itu. Habis ngasah saya biasanya pakai langsung stropping. Saya udah nggak pakai honing ataupun sharpening ya. Kecuali buat pisau-pisau seset, pisau-pisau boning, saya pakai sharpening ataupun honing. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan lemak-lemak yang menempel dan juga membalikan mata bilah yang sudah tadi rolling ya. Kalau ciping-ciping sedikit kecil-kecil banget itu dia masih bisa di counter pakai yang namanya sharpening ya. Pakai sharpening, honing itu bisa ya. Cuman kalau udah besar, apalagi sampai gompal, itu kita harus pakai yang namanya batu asah. Kita lihat, akankah lebih halus? Seharusnya lebih halus. Karena biasanya saya begitu. Nih. Aduh, lebih halus ya. Tuh, nih. Begini doang nih. Begini doang nih. Begini padahal nih. Pisaunya padahal pisau dapur biasa. Ya tuh, udah
udah berkarat malah. Dapur kan, pakaian dapur biasalah. Ini lihat nih, dengerin suaranya ya. Ini tebel nih, tebel. Nah, oke. Dia secara mungkin kalau di video suaranya akan sama, cuman aslinya itu dia beda banget sama yang tadi tuh. Apalagi kalau kita langsung nih, kerasa banget beratnya, halusnya. Kalau tadi sebelum di sharpening, di honing dan di stropping, waktu baru selesai diasah, mata burnya udah nggak ada nih. Kalau kita raba udah nggak ada, udah halus. Cuman kalau di kertas itu dia berat banget buat motong begini tuh. Lalu kita sharpening malah apa? Lebih bagus sharpening ya, sharpening lebih halus, lebih enteng. Lalu di honing dia lebih enteng lagi karena mata bur-burnya itu hilang ya, dihilangkan. Lalu di stropping dia lebih halus lagi, dia lebih bagus lagi ya. Nah, lebih enteng lagi. Nah, itu dilurusin ya. Ini kalau kita push cut nih, ibaratnya push cut padahal pisau dapur. Jadi sesuai aja ya, sesuaikan selera bapak-bapak sekalian ya. Maunya yang mana? Mau yang gerges, rada halus, ataupun halus. Pilih saja sesuka kalian. Yang penting bisa dan secepat-cepatnya penyembelihan. Mau di grid kasar ataupun grid halus, yang penting secepat-cepatnya penyembelihan ya. Karena jagal-jagal di RPH biasanya dia cuma sampai grid 800, 1000 nggak sampai grid halus. Cuman cepat penyembelihannya. Ada juga yang di grid halus, cuman lama penyembelihannya. Itu namanya teknik. Ya, tekniknya ya biasanya ya kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian di episode kita kali ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang ya. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa di subscribe channel Akas 240 ini agar saya semakin giat untuk upload lagi ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.